Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Industrial Organization Manajemen 19B ingin menjelaskan tentang horizontal boundaries dan vertical boundaries yang beranggotakan Tabarani Aprilia Susanti NPM 59, Tri Arumsari NPM 71, Abhirama Arya Putra NPM 76, Nurma Audina NPM 94, dan Naufal Afik NPM 102. Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Sejarah PT Indofood Makmur Tbk didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim. Pada tahun 1982, perusahaan ini meluncurkan merek Sarimi yang kemudian disusul dengan Indomie, Supermie, Popmie masing-masing pada tahun 1984, 1986, dan 1988. Pada tahun 1990, Indofood merintis makanan ringan melalui anak perusahaannya 7up, Nederland BF, perusahaan afiliasi dari Pepsi CO, Citato dengan peluncuran 3 merek yaitu Citato, Ciki, dan Jets. Pada tahun 1992 dan 2005, merek PepsiCo yang Cheetos dan Lay's diperkenalkan. Pada tahun 2005, PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau NICI didirikan sebagai perusahaan patungan 50% milik Nestle SA dengan tanggung jawab untuk pemasaran produk hanya kuliner. Pada tahun 2007, merek Tela diluncurkan dan pada tahun 2007 sirup Indofood ramah diperkenalkan ke pasar. Selanjutnya, horizontal boundaries PT Indofood. PT Indofood dalam horizontal boundaries termasuk ke dalam economy of scope. PT Indofood termasuk ke dalam sebuah perusahaan multinasional atau yang sering disebut Multinational Corporation MNC. MNC atau perusahaan multinasional adalah aktor sentral dalam ekonomi multinasional. MNC memiliki perbedaan yang dilihat dari pola integrasi perusahaan, yaitu integrasi secara horizontal dan vertikal. Integrasi horizontal adalah MNC memperluas daerah operasinya dengan menghasilkan produk yang sama atau sejenis dengan cabang perusahaan di luar negeri. Contoh integrasi ini adalah PT Indofood CBP dengan produk mie instan Indomie. Sedangkan integrasi vertikal MNC memberikan perbedaan dari tahapan produksi dan hasil yang sesuai dengan masukan pada aktivitas kerjasama yang dilakukan. Misal perusahaan minyak goreng yang selain memproduksi minyak namun juga memiliki usaha di bidang perkebunan kelapa sawit sebagai usaha lainnya. Perusahaan ini memperoleh keuntungan kompetitif dari proses produksi tersebut. Economies of scope. Economies of scope adalah apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis output, maka biaya rata-rata produksinya akan semakin kecil. Economies of scope muncul ketika perusahaan dapat berbagi dan memanfaatkan sumber daya atau kemampuan yang lebih mahal untuk menghasilkan beberapa produk yang berbeda. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan sistem manufaktur yang fleksibel untuk mencapai economies of scope. Sistem ini memungkinkan peralihan yang cepat dan murah dari satu lini produk ke lini produk lainnya. Yang selanjutnya adalah alasan PT Indofood termasuk ke dalam economics of scope. Yang pertama, PT Indofood menghasilkan berbagai macam atau jenis output yang dihasilkan. Yang kedua, biaya waktu perjalanan mereka didistribusikan melalui basis pendapatan yang lebih besar sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Yang selanjutnya, vertical boundaries PT Indofood. PT Indofood dengan sistem vertical boundaries bisa dilihat dari strategi make,
pada perusahaan tersebut, serta dapat dianalisa dari sistem distribusinya. Sistem MIC. PT Indofood menggunakan sistem MIC karena bahan baku yang digunakan untuk produksi berasal dari perusahaannya sendiri, yaitu gandum, kecap, saus. Misal perusahaan membuat Indomie, maka bahan kecap, gandum, dan lain-lain berasal dari produk yang sudah dibuat oleh perusahaan dan tidak membeli lagi dari perusahaan lain. Sistem buy. PT Indofood menggunakan sistem buy karena untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan yang digunakan sebagai bahan bakunya, sehingga PT Indofood membeli bahan baku untuk memenuhi hasil produksinya. Contohnya yaitu bahan baku untuk membuat sambal dan kecap. Distribusi PT Indofood. Strategi PT Indofood ini bekerja bahu-membahu dengan pengecer agar menang di pasaran. PT Indofood juga mengenalkan produk-produk melalui iklan di televisi. Tidak hanya itu, PT Indofood juga memastikan bahwa mereknya yang selalu tersedia dan terpajang dengan baik di toko-toko yang ada di seluruh Indonesia. Sistem pemasaran dalam pemasaran. 1. Menggunakan berbagai platform untuk menembus media yang sangat beragam di dunia maya. 2. Pemasaran digital penting untuk mempengaruhi belanja pada semua tahap pengambilan keputusan dan melalui media saluran. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.